Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Devi Juwitasari, yang akan mengajar IPS. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang komponen-komponen peta ya. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bab ruang dan interaksi antar ruang. Dari kemarin kita sudah mempelajari bagaimana antar daerah melakukan interaksi dan yang disebut dengan interaksi antar ruang. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang peta atau komponen-komponen pada peta. Peta memiliki banyak sekali komponen-komponen. Yang pertama yaitu judul peta. Nah, judul peta itu yang biasanya di atas ini ya. Nah, judul peta ini itu menjelaskan tentang apa isi peta ini. Jadi kalau misalkan di sini tertulis Provinsi Jawa Timur, berarti peta ini berisi tentang denah atau petanya Jawa Timur ya. Provinsi Jawa Timur maksud saya. Yang kedua yaitu skala. Skala bisa digambarkan seperti ini. Seperti ini. Memakai angka atau memakai garis seperti ini. Nah, skala ini apa? Skala ini menunjukkan jarak pada peta dibandingkan dengan jarak sebenarnya. Jadi, jika di sini tertulis skala 1:1.487.000, berarti ini 1 cm pada peta ini itu pada jarak sebenarnya yaitu 1.487.000. Oke. Yang kedua, itu tadi yang kedua ya, maaf. Yang ketiga yaitu ini, orientasi utara. Orientasi utara ini menunjukkan arah mata angin yang dipakai dalam peta ini. Ini menunjukkan utaranya itu ke sana ya, ke arah sana, berarti ke arah atas ini. Berarti dalam peta ini utaranya ada sebelah sana, selatannya sebelah sana, di sana timur, dan sebelah sana adalah barat. Oke. Nah, selanjutnya yaitu lambang-lambang ya. Di dalam peta ini itu banyak sekali lambang-lambang. Contohnya yang pertama ya, lambang atau simbol ya. Lambang bisa dibilang lambang atau simbol. Yang pertama yaitu titik. Titik di sini ada digunakan untuk macam-macam. Yang pertama yang seperti ini, yang bentuknya seperti ini. Titik seperti ini menunjukkan ibu kota atau kota di suatu kabupaten. Nah, jadi misalkan Kabupaten Malang. Nah, di sini ada kota Malang. Nah, ini dikasih titik seperti ini. Nah, titik-titik biasa digunakan untuk menyebutkan suatu kota atau kecamatan, biasanya gitu ya. Kota atau kecamatan itu dikasih titik, biasanya lambangnya akan berbeda. Di sini kalau kecamatan dia bentuknya seperti ini, kalau kota bentuknya seperti ini ya. Nah, selanjutnya selain titik itu juga ada garis. Garis itu seperti ini, ada macam-macam, ada yang seperti ini. Nah, kalian biasanya tahu ya, ada di peta itu ada yang garis jalan, yang merah ini biasanya menunjukkan jalan raya ya, seperti ini. Atau juga bisa juga yang seperti ini, merah, garis putus-putus yang di sini. Nah, ini menunjukkan batas wilayah. Ada juga yang seperti mana ya? Di sini tidak digambarkan. Ada. Seperti ini. Nah, ini yang garisnya hitam putih di sini. Hitam putih di sini ini menunjukkan rel kereta. Nah, jadi biasanya simbol garis itu digunakan untuk menunjukkan jalan atau batas wilayah atau rel kereta. Bisa juga kalau yang warnanya biru seperti ini menunjukkan arah sungai. Jadi ini garis biru seperti ini itu adalah sungai. Oke. Selanjutnya insert. Insert itu apa? Insert itu seperti ini. Nah, insert ini digunakan untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang sebenarnya masih masuk ke dalam Provinsi Jawa Timur, tapi dia ini letaknya tidak ada di dalam kota ini. Jadi misalkan dia itu letaknya ada di sini, ya, atau letaknya ada di sini, atau ada di bawah sini. Nah, ini kan sudah di luar area peta ini. Itu kalau ada daerah yang keluar dari wilayah peta itu akan dimasukkan ke dalam insert seperti ini. Jadi, insert itu adalah peta atau peta penjelas dari daerah-daerah yang berada di luar garis pada peta Provinsi Jawa Timur ini. Oke, selanjutnya legenda. Legenda ini selalu ada pada setiap
setiap peta. Selalu ada. Karena apa? Legenda ini untuk keterangan simbol-simbol yang ada di sini. Kalau kita tidak punya legenda, kita tidak akan tahu. Oh, yang warnanya hijau ini menunjukkan apa ya? Kenapa kok di sini jadinya warna-warni? Apakah memang di muka bumi itu bentuknya seperti ini? Tidak seperti itu. Jadi misalkan di sini warna. Nah, warna ini juga termasuk salah satu simbol ya, simbol warna. Warna misalkan hijau, dia menunjukkan ketinggian. Berarti di sini dijelaskan dalam legenda ini, ya. Nah, simbol tadi selain warna, titik dan garis ada juga area, simbol area. Simbol area itu biasanya menunjukkan danau seperti ini ya, waduk itu. Nah, seperti ini itu adalah simbol area. Ada juga biasanya di peta-peta itu menggunakan simbol-simbol yang lain seperti ini menunjukkan simbol bandara ya. Kalau seperti ini itu apa? Pelabuhan ya. Nah, seperti itu. Nah, komponen peta yang lain ya setelah legenda, setelah simbol-simbol. Nah, legenda tadi sudah dijelaskan sama Bu Devi. Kalau legenda ini menjelaskan simbol-simbol yang ada di dalam peta ini. Setelah itu, komponen peta selanjutnya yaitu garis astronomis. Garis astronomis ini selalu ada. Ini ya, biasanya kalau kita menjelaskan dalam letak-letak Indonesia 11 derajat lintang, bujur timur, kayak gitu-gitu itu ya. Lintang utara kayak gitu-gitu itu, lintang dan bujur. Garis lintang dan garis bujur itu yang dimaksud dengan garis astronomis ya. Nah, garis astronomis itu digunakan untuk apa? Nah, garis astronomis itu digunakan untuk menentukan titik letak yang lebih spesifik lagi ya. Nah, jadi sebenarnya ada atau tidak garis ini? Sebenarnya garis-garis ini tidak ada. Garis-garis ini adalah garis khayal yang dibuat oleh manusia ini ya, garisnya ya. Ini yang warnanya biru. Kalau yang berdiri ini disebut garis bujur. Kalau yang mendatar ini disebut garis lintang. Garis bujur itu akan digunakan oleh manusia sekarang ini, digunakan untuk menentukan waktu. Jika ke sana waktunya kayak gimana. Nah, seperti itu. Seperti di Indonesia terbagi menjadi tiga wilayah waktu seperti itu. Itu menggunakan garis bujur ini. Sedangkan garis lintang ya, garis lintangnya di sini ada enggak? Oh, ini ada ini ya. Garis lintang ini itu digunakan untuk menentukan iklim biasanya ya. Jadi kalau antara berapa sampai berapa itu masuk ke dalam iklimnya tropis, kalau selanjutnya subtropis dan lain-lain. Oke. Nah, sampai di sini dulu materi komponen peta hari ini ya. Tugas kalian untuk minggu ini yaitu carilah macam-macam skala dan berilah keterangannya. Skala itu ada macam-macam ya, tidak hanya satu model. Ada banyak macam model. Nah, itu tugas kalian untuk mencari. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.